Kemarin ada sebuah cuplikan dari TikTokers namanya Broron. Dia lagi heboh bikin tim dan dia lagi protes, lagi komplain karena ada dana bantuan operasional sekolah yang katanya ditilep. Nah, ada nih artikel Suara Surakarta yang menyebut IQ SDM plus 26 itu lebih rendah daripada gorila. Gila nggak sih? Parah. Masa gorila lebih pintar daripada kita? Nggak make sense. Coba lu pikir. Ditanya 6 tambah 8 berapa? Jawabnya 12. 6 tambah 10 jawabnya berapa? 60. 1 miliar nolnya berapa? Nggak bisa jawab. Parah anak-anaknya. Anak-anak plus 26 ini. Gituan aja kagak ngerti. Padahal itu hanya pengetahuan dasar. Bayangin coba. Coba lu pikir. Halo guys, udah nungguin video gue kan? Kembali bersama dengan gue Korey di channel Coba Lu Pikir. Teman-teman sebelumnya tolong like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gue tetap semangat posting konten-konten selanjutnya. Kali ini gue akan membawakan tema soal pendidikan di negara plus 26. Nah, kebetulan emang pendidikan ini juga lagi viral kan dibahas ya. Dan kemarin ada sebuah cuplikan dari TikTokers namanya Broron. Dia lagi heboh di suatu wilayah di Jawa Barat. Dia lagi heboh bikin tim dan dia lagi protes, lagi komplain karena ada dana bantuan operasional sekolah yang katanya ditilep. Jadi dana dari pemerintah itu disalurkan melalui pemerintah setempat, tapi nyampe ke gurunya itu nggak full. Allah, Pak, saya tidak tanya alur. Siapa yang bawa itu daftar ke sini? Jadi Bu Ulfa ini di data pos ada gaji guru 2,4, ada gaji TU 4,2. Jadi kalau kita totalin Bu Ulfa dengan dia sekaligus ngajar itu di 6.240.000. Yang Bu Ulfa terima sudah sama TU dan mengajar itu hanya 1.900.000. Ya 1.970.000. Berarti 4 juta kemana? Iya. Jadi 4.200.000 yang dikasih ke gurunya itu cuma 1,9, sisanya ditilep. Nah ini yang menyebabkan kenapa mungkin ya guru-gurunya ini jadi nggak semangat ngajarnya, ya kan? Ngajar nggak semangat, jadi kualitas pengajarannya menurun dan dia mungkin cari sambilan juga di luar dong, artinya dia nggak fokus ngajarnya. Jadi yang sebenarnya ini harusnya dana ini dipantau hingga sampai kepada gurunya dengan tepat, bukan melalui sebuah lembaga lagi. Dan bagaimana caranya dana ini tidak diselewengkan? Nah, ini harus ada auditor dan yang mengawasi. Yang kedua nih, rendahnya kualitas sarana dan prasarana belajar di negara plus 26 ini. Kemarin gua ada lihat cuplikan bangunan sekolah atapnya pada bocor di Papua. Jadi anak-anak pada nggak bisa sekolah, meja, kursi semua digeserin, kelas jadi kosong, mereka pada duduk di lantai, dan atapnya jebol semua, jadi air pada masuk. Halo guys, hari ini hari Jumat kita sedang belajar dan di sini hujan dan membasahi kita punya ruangan kelas. Ini seng tidak ada, itu di bagian dalam juga. Sekarang saya akan tunjukkan sapu kelasnya nih. Dan ini sapu dalam kelas, ini air tumpah dari atas, ini seng sudah rusak semua, jadi air turun dan sapunya anak-anak dorang duduk di samping-samping sebelah sana yang tidak basah. Dan juga ada di Bengkulu, ruang mengajar juga rusak, lalu toilet juga sangat kotor. Jadi anak-anak tidak bisa menjaga kebersihan dan kemungkinan sakit, jadi belajar juga nggak efektif dong. Lalu juga kurangnya peralatan dalam sekolah, contohnya laptop. Mungkin nggak semua anak punya laptop dan sekolahnya tidak menyediakan secara lengkap. Akhirnya mungkin pinjaman satu laptop pakai berapa orang, jadi nggak efektif untuk per individunya. Lalu juga internet, mungkin jaringan internetnya belum merata di semua daerah.
nggak semua orang bisa akses, jadi nggak semua murid-murid bisa dapat ilmu pengetahuan yang cukup dan merata. Lalu juga teknologi-teknologi belajar lainnya yang mungkin bisa diadopsi dari negara maju yang tapi belum dilakukan di sini. Misalnya platform belajar online. Jadi murid-murid nggak semuanya belajar berdasarkan teknologi yang lama, tapi pakai digital dan semua komunikasi akses melalui digital. Nah itu belum ada di negara plus 26 ini. Jadi itu yang menyebabkan kualitas pendidikan di negara plus 26 ini masih sangat ketinggalan dan rendah. Nah buat perbandingan nih, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke negara lain. International school, ya dong, punya server sendiri, platform sendiri buat apa? Buat ikut ujian online, buat ngecek hasil nilai, jadi orang tua bisa follow up nilai anak-anaknya, bisa ngadain undangan meeting face to face antara guru dan orang tua kalau sekiranya sekolah mau ngabarin perkembangan siswa-siswinya kepada orang tuanya. Lalu juga punya lab laboratorium sendiri, komputer, kimia dengan peralatan yang lengkap dan masing-masing siswa bisa dapat fasilitasnya masing-masing, nggak sharing dengan yang lain. Jadi bisa fokus belajarnya. Internet juga jaringannya cukup mumpuni di sekolah itu. Jadi semua siswa dapat akses dengan cepat. Yang ketiga nih, kualitas cara ngajar dan kurikulum yang kurang baik di negara plus 26 ini. Jadi kalau di negara plus 26, fokus mengajarnya lebih kepada hafalan dan penguasaan materi. Harusnya lebih ajarin siswa-siswi kepada pemakaian logika, analitis, dan problem solving. Jadi bisa memicu otaknya untuk lebih kognitif dan memicu peningkatan IQ. Dan juga kurang gizi. Nah, ada nih artikel Suara Surakarta yang menyebut IQ SDM plus 26 itu lebih rendah daripada gorila. Gila nggak sih? Parah. Masa gorila lebih pintar daripada kita? Nggak make sense. Coba lu pikir. Yang keempat, lingkungan budaya yang salah, baik terbentuk dari sekolah itu sendiri maupun dari keluarga. Jadi kebiasaannya anak-anak negara plus 26 ini budaya itu mainnya gadget teknologi. Dan tidak mau baca buku, tidak punya rasa ingin belajar, dan juga minim literasi. Parahnya ada konten yang gue lihat nih ya, dia malah sering-seringnya joget TikTok. Jadi joget TikTok lebih pintar dibanding dia belajar. Dan gurunya pun mengajarkan siswanya untuk joget TikTok. Jadi parah, budayanya udah salah. Lalu orang tuanya tidak menjaga dari rumah anak-anaknya untuk ngarahin untuk tidak ke teknologi dan main game atau joget TikTok. Tapi lebih ke belajar, ke materi pelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan siswa-siswi itu tersebut. Nah, contoh efeknya nih, ada gue lihat di platform medsos ya, anak SMP. 6 tambah 10 berapa? 60 30 10 dibagi 5 12 dibagi 3. Kalau 100 juta, itu berapa nolnya? 3 100 juta. Nah, nolnya berapa? 4. Ditanya 6 tambah 8 berapa? Jawab 12. 6 tambah 10 jawabnya berapa? 60. 1 miliar nolnya berapa? Gak bisa jawab. Parah anak-anaknya. Anak-anak plus 26 ini. Gituan aja kagak ngerti, padahal itu hanya pengetahuan dasar. Bayangin coba. Pendidikan nggak bisa cuma dari sekolahan saja, jadi harus diterapkan dari rumah. Budaya membaca lalu melarang anaknya untuk memakai teknologi berlebihan itu harus dari orang tuanya membantu untuk menjaga dan memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Sehingga pas mereka di sekolah, mereka akan sudah mempunyai basic dasar pengajaran dan ilmu yang baik. Jadi akan gampang ditertibkan, didisiplinkan, dan dikembangkan anak tersebut. Yang kedua, dalam pendidikan di negara plus 26 mungkin lebih banyakin praktek daripada teori kali ini. Yang tadi sempat disebut, jadi nggak cuma hafalan, nggak cuma penguasaan materi, tapi dipraktekkan. Contoh presentasi.
down to the last minute details. Presentasi makalah di hadapan kelas, di hadapan guru, dan memang ini yang kepake nanti di dunia kerja. Kan nggak cuma kerja itu nggak cuma hafalin teori, nggak cuma baca buku, ya praktek di depan bos-bosnya, di depan pengusaha-pengusaha untuk mempresentasikan hasil atau apa yang dia mau sampaikan. Lalu yang ketiga, mengajak anak-anak untuk menerapkan budaya rajin membaca dan hindari teknologi. Contoh di China pemerintah juga mendukung, jadi melarang, mereka punya peraturan tuh dari pagi sampai jam sekolah ya selesai itu nggak boleh main gadget, nggak boleh main teknologi, mereka harus belajar. Tech Bytes China could soon impose new limits on screen time for children. A new proposal calls for restricting smartphone use to 2 hours per day for older teens and even less time for younger kids. And there would be no usage at all between 10 p.m. and 6 a.m. Karena kalau mereka gagal kuliah, mereka belajar nggak bener, gagal ujian, mereka tuh nggak bisa lanjut kuliah dan mereka cuma punya kesempatan 1 kali doang. Lalu gue nonton juga, ada satu keluarga di China, bapaknya engineering, itu anaknya umur 6-7 tahun sudah diajarin cara pakai AutoCAD, desain engineer, bayangin. Nah, kita harus menerapkan contoh seperti itu. Lalu yang terakhir nih, memperbaiki gizi. Sebenarnya pemerintah kita sudah melakukan itu bagus. Tinggal kita pantau nih penerapannya sama penyalurannya tepat apa enggak. Jangan sampai kayak case kemarin gue nonton di medsos. Dapur vendor yang membuat makanan sampai tutup bangkrut. Karena apa? Nggak dibayar. Padahal dana udah turun dari pemerintah, ya kan, nggak diawasin sampai orangnya nggak bisa suplai makanan lagi. Yang dirugikan siapa? Siswa-siswa ini yang kita lagi mau bereskan masalahnya di pendidikan ini, di gizi. Salah satu pengusaha mitra dapur MBG yang berpusat di Kalibata, Jakarta, Ira Mesra Destiawati mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara. Lalu yang kedua, ada contoh lagi keracunan makanan anak-anak ya di daerah luar ibu kota sampai masuk rumah sakit. 8 orang siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten Pathlawang mengalami sakit perut, bahkan sempat muntah hingga harus dibawa ke puskesmas tempat. Itu makanan tidak benar diolah dan disajikan. Dan itu juga menyebabkan anak-anak baik yang sakit. Oke guys, segitu dulu bahasan gue kali ini. Bagi kalian yang punya ide, topik menarik, dan mau bahas sama gue, tinggalkan di kolom komentar. See you guys on my next video dengan Korey di channel Coba Lu Pikir. Masuk, oke. IQ masyarakat plus 26 lebih rendah daripada gorila. Nggak boleh. Jangan lupa tinggal di kolom komentar. See you guys on the next video in my next channel. Coba Lu Pikir. Kayaknya ini. Go. See you again on my next videos di channel Coba Lu Pikir. Korenya kurang.